Om Swastiastu, Om Awigenang Astu Nama Sidam, Om Siddhikastu Takastu Swahu, Om Adbadra Ratatiam Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala. Perkenalkan, nama saya Desa Made Chandrawati. Sekarang ini lagi menempuh pendidikan di kampus Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, mengambil program pendidikan D3 Kepanditaan. Jadi kabar gembira perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, pada juga teman-teman di komunitas kepemangkuan. Mari bergabung bersama-sama untuk belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang kepemangkuan maupun di bidang spiritual. Di sini di kampus Institut Agama Hindu Gede Puja Mataram. Nah, kembali sekarang ke materi yang berjudul Demokrasi Indonesia yang dikaitkan atau dikaji dari sudut pandang kepanitraan. Sebelum ke materi, di sini sedikit saya memaparkan, menjelaskan apa itu pengertian demokrasi, apa itu prinsip-prinsip demokrasi, jenis-jenis demokrasi, dan ciri-ciri demokrasi tersebut. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi di sini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Ada juga yang mengartikan bahwa demokrasi itu adalah gagasan atau pandangan hidup yang mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua rakyat atau bagi seluruh warga negaranya. Sekarang ada juga beberapa para ahli yang mengatakan bahwa pengertian demokrasi itu ada bermacam-macam. Salah satunya para ahli namanya Montesquieu. Jadi mengatakan bahwa pengertian demokrasi itu ada 3 lembaga atau instansi yang berbeda dan terpisah, yaitu 1. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu lembaga yang membuat undang-undang. Eksekutif adalah suatu lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif suatu lembaga yang mengadili pelaksanaan undang-undang. Kemudian Abraham Lincoln, yaitu pengertian dari demokrasi itu yaitu pemerintahan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dan ada lagi namanya ahli Aristoteles yang mengatakan bahwa suatu kebebasan, demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan warga negaranya itu saling atau rakyat itu saling bisa berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Dan lagi satu ada namanya hak aris suci ya itu namanya, yaitu bentuk pemerintahan dari rakyat, karena kekuasaan pemerintahan itu melekat pada rakyat yang merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, melindungi diri dari setiap paksaan dari suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Sekarang saya lagi menyentuh prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu ada sebagai sistem politik. Salah satu contoh di sini yaitu pemerintahan. Di sini ada pembagian kekuasaan, legislatif, yudikatif, eksekutif. Kemudian partai politik itu boleh lebih dari satu dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang contoh yang ketiga itu perlindungan hak terhadap hak asasi manusia. Prinsip yang lain yaitu prinsip non-demokrasi, yaitu itu lebih identik dengan kediktatoran. Contohnya pemusatan kekuasaan itu dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga.
tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Nah, pemilihan umumnya ini tidak demokratis. Jenis-jenis demokrasi di sini ada beberapa: demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi liberal. Nah, di sini perlu saya sedikit jelaskan yaitu ciri-ciri demokrasi, yaitu berkedaulatan rakyat, pemilihan umum itu bebas dan adil, ada jaminan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, penegakan hukum yang independen, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, di Indonesia, yaitu demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa serta berasaskan musyawarah dan mufakat, dengan memprioritaskan kepentingan seluruh rakyat. Demokrasi Pancasila juga fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat yang bersumber pada falsafah Pancasila. Nah, kita lanjut dengan materi yang saya videokan sekarang ini, yaitu dalam konteks demokrasi Indonesia umumnya merujuk pada demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, kepanditaan mempunyai peranan sangat penting, peranan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan secara demokrasi. Dalam konteks ini juga, nilai-nilai kepanditaan itu seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi sangat penting, dan memiliki kesadaran dan nilai-nilai ini akan lebih mampu berperan aktif dalam membangun negara yang lebih baik. Apa saja peran Pinandite dalam demokrasi Indonesia? Jadi di sini perlu saya memberikan contoh, yaitu apa saja peran Pinandite dalam menjalankan demokrasi Indonesia. Di sini yaitu satu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Satu contohnya, misalnya dalam kegiatan kita kehidupan sehari-hari, yaitu peran Pinandite pertama itu memimpin upacara. Jadi Pinandite itu bisa memimpin pelaksanaan upacara persembahyangan Dewayatnya, persembahyangan Fitriyatnya. Kemudian contoh yang lain lagi di Balai Banjar atau di pura di mana seorang Pinandite itu ngayah. Jadi harus saling hormat menghormati satu sama lain, selalu saling berdampingan dan selalu rukun dalam menjalankan tugasnya di pura. Yang kedua di sini mewujudkan keadilan sosial. Mewujudkan keadilan sosial, salah satu contoh di sini mengadakan kegiatan bakti sosial, membantu Pinandite yang kena musibah bencana, melaksanakan resiatnya, kemudian gotong royong bersih-bersih di area sekitar pura. Nah, sekarang mengatur jadwal persembahyangan bersama juga bisa di sini. Kemudian memastikan semua peralatan atau perlengkapan persembahyangannya sudah terpenuhi atau belum, seperti misalnya dupa, canang maupun bunga. Nah, itu salah satu contoh. Yang ketiga, menjaga persatuan. Contohnya di sini menjaga persatuan itu melaksanakan olahraga, misalkan contoh menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan mendorong semangat persatuan. Membantu memberikan pendidikan kepada anak-anak keseraman di lingkungan Balai Banjar. Kemudian bersama-sama melakukan penanaman pohon, penanaman bunga di sekitar area pura. Nah, yang keempat, menerapkan prinsip musyawarah. Jadi seorang Pinandite itu perannya juga sebagai mediator di dalam konteks dan melakukan pendekatan musyawarah kepada masyarakatnya, pada warganya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai, mengadakan rapat rutin setiap bulan di lingkungan Banjar yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.
Yang selanjutnya menjaga dan melestarikan menjaga tradisi dan seni budaya. Nah, di sini seseorang pinandita itu dituntut untuk berperan melestarikan seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni tari ya dengan tari-tarian, seni musiknya itu mungkin dengan menggambel, gong, dan seni sastra dengan contoh ya makidung, ikut pesantian, dan lain-lain. Nah, membina masyarakat. Seorang pinandita itu berperan dalam membina ibu-ibu di lingkungan Banjar ya, ibu PKK, ibu-ibu yang kelompok Serati Banten. Jadi seorang pinandita itu bisa membantu mengajarkan cara membuat Banten, dan ini mendorong semangat kebersamaan. Akhir yaitu seorang pinandita itu dituntut menjadi contoh. Di sini seorang pinandita diharapkan menjadi contoh berperilaku yang baik bagi umat. Pinandita itu harus mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda. Ajaran Trikaya Parisuda ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena dapat menciptakan ketenangan, menjaga keharmonisan, menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, dan membangun semangat masyarakat yang lebih baik. Trikaya Parisuda juga berarti 3 jenis perilaku yang baik dan suci yang dimiliki oleh seorang pinandita. Jadi seorang pinandita itu harus memiliki satu seperti tadi Trikaya Parisuda antara lain yaitu manacika parisuda. Jadi menjaga pikiran positif, tidak boleh iri hati, jadi tidak menyalahkan orang lain dan sebagainya. Kemudian selain wacika, manacika parisuda, yaitu wacika salah saya Pak deh. Pertama manacika. Seorang pinandita itu diharapkan menjadi contoh berperilaku yang baik bagi umat. Pinandita harus mengamalkan ajaran-ajaran Trikaya Parisuda. Salah satunya yaitu manacika, wacika, dan kayika. Nah, Trikaya Parisuda ini ajarannya sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari karena dapat menciptakan ketenangan, menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, di sini seorang pinandita memiliki sifat manacika parisuda, menjaga pikiran yang positif, tidak boleh iri hati di antara teman yang satu dengan yang lain, dan tidak menyalahkan orang lain. Kemudian wacika parisuda, jadi perkataan yang baik, berbicara dengan sopan santun, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian kayika parisuda, jadi perbuatan yang baik, melakukan tindakan yang baik, menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, selalu berbuat baik kepada sesama. Jadi kesimpulan yang terakhir yang dapat saya ambil di sini tadi yaitu dengan memahami demokrasi Indonesia dari sudut pandang kepanditaan yang dikaji dari sudut pandang kepanditaan, kita dapat mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi dan mencari solusi untuk memperkuat sistem demokrasi yang lebih baik. Demikian tadi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Om. Santi.